Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Horata Ayuni dari Prodi S1 Manajemen kelas pagi C. Saya dari kelompok 6 Idham Khalid dengan koordinator Mas Amir. Saya di sini sebagai pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihau Matul Ulum dari kelas manajemen pagi A dari kelompok 6 Kiai Haji Idham Khalid dengan koordinator Mas Amir Fattah. Di sini saya sebagai peserta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yomelia dari kelas manajemen pagi 1A, kelompok 6 Kiai Haji Idham Khalid dengan koordinator Mas Amir. Di sini saya berlaku sebagai peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agus Fitriani dari kelas manajemen pagi A, kelompok 6 Kiai Haji Idham Khalid dengan koordinator Mas Amir. Di sini saya sebagai peserta yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liuli Rahmatan Fitri, kelas 1A Manajemen Malam, kelompok 6 Kiai Haji Idham Khalid dengan koordinator kelompok Kakak Amir Fattah. Saya di sini sebagai moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nadia Afkarina dari kelas manajemen B Malam, kelompok 6 Idham Khalid dengan koordinator kelompok Mas Amir. Di sini saya sebagai peserta yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maulidianingrum, kelas manajemen pagi C, kelompok 6 Kiai Haji Idham Khalid dengan koordinator Mas Amir. Di sini sebagai notulen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Hamida dari kelompok 6. Di sini saya sebagai peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ramadana. Saya dari kelas B pagi manajemen kelompok 6 Kiai Haji Idham Khalid dengan koordinator kelompok yang bernama Mas Amir. Di sini saya sebagai operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Kurniawati dari Prodi S1 Manajemen Malam 1A. Saya berasal dari kelompok 6 Kiai Haji Idham Khalid yang dikoordinator Mas Amir. Saya di sini sebagai peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriya Saputri, kelas 1A Malam, kelompok 6 Kiai Haji Idham Khalid dengan koordinator Mas Amir. Di sini saya sebagai peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Julia Anggraini. Saya dari kelas manajemen B1 Malam. Saya dari kelompok 6 Kiai Haji Idham Khalid yang dikoordinasi oleh Mas Amir Fattah. Saya di sini sebagai peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septianingrum dari kelas 1A Manajemen Malam dari kelompok 6 Kiai Haji Idham Khalid yang dikoordinator oleh Mas Amir. Saya di sini sebagai peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pelaksana LKMM Pratd Kakak Hajar Rahmatul Laili. Yang saya hormati Koordinator Kelompok 6 Kakak Amir Fattah dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Liuli Rahmatan Fitri selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 6 akan memimpin acara kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan demokratis yang disampaikan oleh Saudari Ramadhani Horata Ayuni. Sebelum memasuki acara, izinkan saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni 1. Pembukaan, 2.
sambutan oleh Ketua Pelaksana. 3. Penyampaian materi. 4. Sesi tanya jawab. 5. Penilaian dari kakak koordinator kelompok. Dan 6. Penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan oleh Ketua Pelaksana, Kakak Hajar Rahmatulaili, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati koordinator kelompok Saudara Amir serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara pada malam hari ini walaupun hujan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu, saya di sini sebagai Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta dan koordinator kelompok untuk menyelesaikan penugasan demi kelancaran acara LKMM PRATB 2021 ini. Semoga apa yang didapatkan selama kegiatan hingga penugasan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Itu saja dari saya karena memang sinyalnya lagi cukup kurang baik. Tapi saya mengucapkan semangat untuk semuanya hingga penugasan ini selesai. Semangat sampai akhir. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hajar. Terima kasih. Acara yang ketiga, yakni penyampaian materi yang disampaikan oleh Saudari Ramadhaniah Qurrata A'yuni. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Saudari Ramadhaniah Qurrata A'yuni. Nama, Ramadhaniah Qurrata A'yuni. Tempat tanggal lahir, Mojokerto, 7 November 2002. Alamat, Dusun Banjar Anyar, RT 10 RW 2 nomor 44 Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Jenis kelamin perempuan. Status mahasiswa. Pengalaman SDN Pertapan Maduretno, SMP YPM 3 Taman, SMK YPM 2 Taman. Pengalaman sekretaris, bendahara. Untuk pemateri dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ramadhaniah Qurrata A'yuni. Saya di sini dan saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan demokratis. Definisi gaya kepemimpinan demokratis yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban diri dan orang lain. Jenis tipe kepemimpinan ini yang disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan peluang untuk menjadi lebih baik. Meskipun terlihat positif, ada juga kelebihan serta kekurangan yang perlu Anda tahu. Di sini ada juga ciri-ciri kepemimpinan demokratis. Yang pertama yaitu wewenang pimpinan tidak mutlak atau dalam mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh bawahan dalam bentuk masukan pada saat musyawarah.
Yang kedua, keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Dalam membuat dan mengambil keputusan dilakukan terlebih dahulu musyawarah antara atasan dengan bawahan, sehingga mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, komunikasi antara pimpinan dan bawahan berjalan dengan baik. Atau dalam melakukan komunikasi tidak terhalang rasa takut, malu, dan sebagainya yang disebabkan oleh jabatan. Yang keempat, ada kebebasan mengemukakan pendapat atau bawahan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat mereka secara bebas sesuai dengan asas demokrasi. Yang terakhir yaitu pimpinan membagi wewenang kepada bawahannya, atau tidak semua tugas dan tanggung jawab harus diemban oleh pemimpin seorang, melainkan boleh dibagikan kepada bawahan selama masih dalam batas wajar. Dan di sini ada juga contoh kepemimpinan demokratis dalam lingkup perguruan tinggi. Di sini ada juga foto proses diskusi pembentukan ketua kelompok, pembahasan tugas dengan cara voting, mengeluarkan pendapat, menerima kritik, dan juga yang disampaikan anggota. Dan di sini juga ada foto hasil yang dicapai dari diskusi yang saling berpendapat, kritik, saran, dan saran juga secara bersama dan keharmonisan. Di sini juga ada gaya kepemimpinan demokratis. Kelebihan kepemimpinan demokratis yaitu yang pertama ada hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan. Yang kedua memberikan rasa penghargaan yang cukup kepada karyawan karena adanya diskusi sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, peluang untuk berkreativitas yang lebih besar. Yang keempat, memberikan rasa aman dan percaya kepada karyawan. Yang terakhir, lahirnya semangat karena didukung oleh motivasi yang benar. Dan ada juga kekurangan kepemimpinan demokratis, yaitu yang pertama proses pengambilan keputusan yang memakan waktu lebih banyak atau lebih lama. Yang kedua dapat memicu konflik jika anggota memiliki ego yang tinggi. Yang ketiga yaitu sulit menemukan kata setuju. Dan di sini juga ada tokoh-tokoh yang menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, yaitu Presiden John F. Kennedy. John F. Kennedy merupakan Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Ia menjadi presiden pada tahun 1960 sampai tahun 1963 dikarenakan ia tewas tertembak pada saat melakukan kunjungan ke Dallas. Presiden John dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. Selama menjadi seorang pemimpin atau Presiden Amerika Serikat, John menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinannya terlihat sejak Perang Dunia Kedua, di mana ia memimpin sebuah kapal torpedo yang saat itu ingin diserang oleh tentara Jepang dan kapalnya tenggelam. Presiden John mengalami luka parah, namun demikian beliau mampu memberi motivasi kepada anak buahnya untuk menyelamatkan diri. Tokoh kedua yaitu Dwight D. Eisenhower, merupakan seorang panglima tertinggi atau jenderal angkatan darat sekutu di Eropa pada Perang Dunia Kedua. Dalam kepemimpinannya, Dwight juga menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Ia
satu-satunya presiden yang pernah berdinas dalam Perang Dunia I maupun II. Presiden Bush dalam kepemimpinannya lebih memperhatikan pada usaha memelihara perdamaian dunia, di mana ia mengadakan program rakyat ke rakyat yang menganjurkan agar rakyat biasa dari semua negara biasa saling bertemu dan berbicara untuk memupuk tali persahabatan. Sekian dari saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mohon maaf, izin bertanya. Baik, silakan. Hal apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang demokratis? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hal apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang demokratis? Yaitu yang pertama jujur atau kejujuran, kecerdasan atau inteligensi, yang ketiga keberanian, yang keempat kreativitas, kelima kompetensi, dan juga yang terakhir rasa keadilan. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo, bila ada yang Saya mau tanya, bagaimana kepribadian dari seorang pemimpin yang berpegang teguh pada gaya kepemimpinan demokratis? Bagaimana? Bagaimana kepribadian dari seorang pemimpin yang berpegang teguh pada gaya kepemimpinan demokratis? Ya, baik. Saya izin menjawab. Bagaimana kepribadian dari seorang pemimpin yang berpegang teguh pada gaya kepemimpinan demokratis? Yaitu seorang pemimpin yang demokratis biasanya menganggap dirinya sebagai pengawas, pengontrol, dan pengatur dari setiap organisasi atau perusahaan, dan memberi kebebasan bagi orang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Ya, terima kasih. Bila ada yang bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya izin bertanya. Apa itu tipe demokratis? Tipe demokratis yaitu tipe kepemimpinan di mana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan juga nasihat dari masyarakat melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Tidak ada yang dipertanyakan, monggo. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Apakah tipe kepemimpinan demokratis itu sudah sesuai dengan kondisi organisasi masyarakat yang seperti sekarang ini?
Baik, saya izin menjawab. Jawabannya iya, dikarenakan kepemimpinan demokratis inilah segala pikiran, pendapat, dan juga aspirasi sebagian besar anggota organisasi dapat disalurkan dan ditampung oleh pemimpin organisasi. Pengetahuan tentang kepemimpinan demokratis juga telah membuktikan bahwa kepemimpinan demokratis yang paling tepat untuk sebuah organisasi. Oke, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Pada perusahaan, apa gaya kepemimpinan demokratis akan paling menguntungkan? Gaya ini pada dasarnya dapat diterapkan pada semua organisasi, dari perusahaan swasta, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, hingga institusi nirlaba. Namun, manajemen demokratis akan lebih cocok dan paling menguntungkan jika dipakai dalam industri, seperti konten kreatif, iklan, desain film, produk. Ide-ide segar perlu mengalir di lingkungan kreatif untuk menemukan konsep dan membuat desain baru. Yang kedua yaitu konsultasi. Diskusi terbuka dapat membantu kamu untuk mengeksplorasi masalah secara lebih mendalam untuk menemukan solusi. Yang ketiga, servis atau jasa. Sebagian besar industri jasa membutuhkan pasokan ide-ide baru mengenai cara agar lebih fleksibel menghadapi tuntutan pelanggan. Yang keempat, pendidikan. Beberapa Recording in progress. Pendidikan perlu terbuka terhadap ide-ide yang berbeda, baik oleh pendidikan dan siswa mereka. Gaya kepemimpinan demokratis dapat menghasilkan yang terbaik dari tim profesional dan berpengalaman. Style ini memanfaatkan keterampilan dan bakat setiap anggota dengan membiarkan mereka berbagi pandangan dari sekadar mengharapkan masing-masing untuk menyesuaikan diri. Sudah, mungkin ada yang bertanya lagi?